Politek tahun 2003. Mungkin teman-teman masih SMP kali ya, atau SMA ya, Mas. Kemudian jurusan saya dulu teknik elektronika. Alhamdulillah sekarang nyasar di telekomunikasi. Saat ini bekerja di PT Ericsson Indonesia di Jakarta. Kemudian bidang yang kami atau saya pegang adalah untuk RF radio optimization atau optimasi RF untuk 2G, 3G, 4G atau LTE, dan sekarang lagi untuk mencoba-coba atau masa trial untuk 5G. Teman-teman nanti bisa kita interaktif bareng nggak apa-apa, misalkan ada slide atau apa yang kira-kira nanti kita ada yang perlu dipertanyakan, bisa langsung aja nggak apa-apa ya. Baik, Mas. Siap. Ini ada 36, ini maksudnya satu kelas atau gimana ini? Dua kelas, Mas. Dua kelas, Mas Agus. Oh, 2 kelas nih, Pak. Ya, Alhamdulillah. Jadi sebetulnya ini kalau 2 kelas itu harusnya 45 kali. Berapa, Ben? 45 ya, Ben ya? 45 kalau nggak 46. Kurang lebih. Kurang lebih sekitar itu. Nggak tahu ini mungkin masih ada yang belum bisa bergabung. Jadi ceritanya gini, Mas Agus. Iya, Pak. Yang malam ini itu kan kelas TE 2B. Dengan digabung dengan kelas TK 2A. Oh, gitu, Pak. Ya, ini kita gabung karena biar efisien gitu, Mas Agus. Nah, ini penjenengan sudah meluangkan waktu. Saya kira malam ini cuma koordinasi saja. Ternyata sudah ada Mas Agus di sini. Ya, mungkin gitu ya. Saya terima kasih Mas Agus sudah meluangkan waktu. Jadi mudah-mudahan nanti penjenengan bisa share bagaimana pengalaman industri, bagaimana perkembangan industri telekomunikasi saat ini, biar adik-adik ini lebih termotivasi dan semangat untuk bisa mengikuti jejak Mas Agus. Saya kira itu ya pengantar saya. Monggo dilanjut Mas Agus. Iya, Pak. Terima kasih sebelumnya Pak Indro. Ya. Kebetulan kan sebenarnya temanya ini banyak banget ya Pak ya. Telco itu kan sangat luas banget. Di sini hanya nanti kita awal untuk sharing sekedar gambaran dulu. Nanti next mungkin kita bisa mungkin baik grup Telegram atau baik grup WA, nanti kita bahas per misalkan transmisi optik di part apa gitu, atau mau 3G optimisasi atau apa, nanti kita bisa per diskusi by WA atau Telegram sih yang lebih enak Pak, jadi historinya nanti ketahuan Pak. Oke, ikut aja. Iya, siap. Nanti next juga kita bisa undang teman-teman alumni juga ya Pak ya, kayak Mas Bayu, Mas Hafiz, yang masing-masing juga punya kompetensi yang bisa kita share untuk teman-teman semua Pak. Oh iya. Oke. Dengan Bu Ica jauh ya? Mungkin beda 2 tahun ya Pak ya? Oh, bisa 2 tahun ya? Iya. Saya itu seangkatan Mas Kasno, Pak. Oh, Mas Kasno. Oh iya, Mas Kasno ya. Mas Kasno, terus Mas Agus Iswanto yang sekarang di Korea kalau nggak salah ya Pak ya? Oh iya. Kita mulai pengenalannya dulu Pak ya. Sebentar, Iya, saya share slide-nya.
Nah, teman-teman lihat ini, maaf bukan slide dulu, tapi kita lihat untuk gambaran mapping teman-teman nanti itu ke depan mau jadi apa sih? Kira-kira jelas nggak slide-nya atau Excel-nya ini? Jelas Mas Agus. Oke. Pak. Warna-warni ada kuning, merah, hijau. Ya betul Pak, saya kecilin dikit. Oke, jadi ini itu kebetulan adalah data BNSP, artinya Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi nanti ini bisa jadi gambaran teman-teman selepas dari Politek atau lulus itu mau kemana sih, gitu kan Pak? Atau mau jadi apa? Walaupun passion orang kan beda-beda, tapi ini secara apa namanya Pak ya, struktur keilmuan ya Pak ya. Jadi kalau kita sampel ambil contoh untuk transport ya, bidang transport. Jadi dari level awal itu ada namanya site surveyor, kemudian auditor, kemudian rigger. Nah, dari ini masuk di level operator atau level awal. Ini biasanya sih dari anak-anak STM atau SMA lah yang nggak perlu keahlian khusus. Kemudian selanjutnya kita bisa masuk ke dari sisi teknisi atau engineer, di mana kita sudah mulai ada sedikit analisis. Contohnya adalah untuk bagaimana integratornya, kemudian project administrasinya, site koordinator untuk hasil yang teman-teman tadi di lapangan. Kemudian level di atasnya udah masuk ke analisis. Jadi yang hasil tadi teman-teman yang di bawah tadi itu layak apa enggak untuk diimplementasikan. Ini sudah masuk ke level analisis. Jadi teman-teman bisa bisa menduduki atau tertarik di bidang ini. Misalkan ada transport microwave, quality assurance, tim installer tapi lebih ke commissioning ya. Jadi kalau installer tadi kan yang anak-anak di lapangan. Kalau commissioning bagaimana ini layak untuk hidup atau on air dan tidak ada masalah di kemudian hari. Ini hampir sama, ini ada tim leadernya, jadi kalau kita punya selain technical yang bagus, kita punya soft skill juga ya Pak ya. Jadi kita bisa untuk jadi tim lead-nya Pak. Jadi ini teman-teman yang mungkin banyak waktu, di samping mendalami keahlian atau basic telekomunikasi yang sekarang didalami, alangkah baiknya soft skill juga sedikit demi sedikit diasah ya Pak ya. Misalkan kemampuan untuk presentasi Pak, kemampuan negosiasi, terus kemampuan berkoordinasi dengan teman-teman yang antar bagian gitu Pak. Jadi itulah kelebihan kalau kita menguasai sedikit atau lebih banyak soft skill, posisi kita akan lebih cepat untuk naik gitu Pak. Kemudian ini di atasnya lagi adalah level manajerial, kemudian top level atau selevel GM atau Vice President Pak. Ini lebih ke manajerial.
Untuk teman-teman yang alumni, mungkin untuk pertama bisa masuk di engineer dan analisis, Pak. Untuk next-nya mungkin akan seiring berjalannya waktu bisa naik ke level di atasnya. Oke, sebentar kita lanjut ke, atau sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya, ada yang teman-teman mau tanyakan? Biar ini Mas Agus, mungkin Pak. yang ini kan yang sebelah kiri, yang warna hijau yang sebelah kiri, itu kalau kita naikkan judulnya apa ini? Ini sama sih Pak, kebetulan ini kan akses, kemudian transport, akses itu ke apa namanya Pak, RF radio. Ya, yang ke arah pelanggan ya, user ya. Betul. Kalau transport ke optik atau microwave-nya, ini bagian core Pak. Sebenarnya sama, cuman bidangnya aja yang beda-beda. Gitu, oh ya. Terus tadi kenapa yang sebelum operator, yang tadi yang paling bawah? Iya Pak. Ini ya, yang jadi yang di bawah ini. Di bawah itu ini SMK tadi ya, ini dan sebelah kanannya. Betul Pak. Terus yang sebelah kolom nomor 3 itu yang sudah ada kode-kodenya itu mulai dari D3 atau enggak? Ada junior teknisi power, junior teknisi preventive maintenance. Oh, enggak juga sih Pak. Ya kalau yang level operator bawah ini tuh lebih ke pelaksana gitu loh Pak. Jadi oh gitu. Oh, jadi ini mulai dari yang bawah ini operator. Ya. Terus baru senior operation. Betul Pak. Administrator, terus analisis. Terus baru ke senior. Oh itu ya. Ya. Jadi ini kalau di share, saya senang ini kalau dapat share-nya. Boleh, nanti kita share Pak. Ini dari kalau nggak salah Kominfo atau ya Kominfo atau Kemenaker Pak. Oh Kemenaker ya. Nggak masalah kita share Pak. Nah kita di share nanti ya. Ya, jadi ini maksudnya biar teman-teman ada gambaran gitu. Jadi nanti saya tuh mau masuk ke part atau area mana gitu Pak. Jadi kita kan nggak bingung ya Pak ya. Jadi kalau kita udah tahu gambaran, oh saya nanti mau seperti ini, oh jadi langkah saya harus A, B, C, D, E gitu Pak. Jadi terstruktur ya Pak ya. Ya. Oke, dari teman-teman yang lain sebelum saya lanjut ada yang mau ditanyain? Boleh silakan. Atau Ini Mas Beni juga latihan soft skill ini ya ceritanya. Iya Pak. Jadi pertama adalah komunikasi, tadi ya, koordinasi. Terus kemudian bagaimana kita bisa bernegosiasi itu. Betul Pak. Kan itu. Ini bagian dari soft skill. Ya, enggak apa-apa, silakan. Ini kita gunakan waktu mumpung ada Mas Agus. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain aja. Jadi misalkan saya lulus, saya mau di mana gitu, atau passion saya di mana gitu ya Pak ya. Mas, tanya Mas. Oke, silakan. Sebutkan nama ya, Saya ini dari T2P mau izin bertanya Mas. Itu misalnya kita fresh graduate gitu loh Mas. Kita itu istilahnya di training dulu atau gimana Mas? Apa kita milih dulu itunya apa? Beni itu ini Mas Agus, ini sarjana terapan Beni. Yang tanya ini sarjana terapan. Maksudnya D4 ya Pak ya? Iya betul. Oke. Jadi gini Mas Beni, yang pertama kan yang jelas kita lihat posisi yang maksudnya lowongan yang disebar itu apa gitu ya. Misalkan untuk microwave engineer atau apa gitu Pak. Atau kan banyak itemnya tuh Mas, berapa job list ya. Nah, dari itu kan kita bisa sama kriteria-kriteria yang dibutuhkan kan kita bisa mengukurlah diri kita kira-kira cocok di sini gitu misalkan. Setelah proses interview dan lain-lain, kita masuklah ke perusahaan A tersebut. Oke, setelah masuk kita pasti tidak akan langsung
dikasih job desk ABC gitu enggak, tapi biasanya kita akan ditandemkan ke senior lah ibaratnya atau yang sudah lama di situ. Nah, nanti pelan-pelan sambil proses penyesuaian sekitar 1 atau 2 bulan biasanya sih. 1-2 bulan nanti pelan-pelan akan dikasih sedikit-sedikit wewenang, misalkan kamu lakukan A, lakukan B gitu. Nah, disinilah tadi yang saya bilang proses bagaimana kita mulai soft skill, maksudnya gimana sih kita cari menggali informasi dari senior. Kalau senior nggak bisa, kita nanya ke tim lain atau orang yang kira-kira kompeten di perusahaan tersebut. Bagaimana kita bisa bergaul dengan lingkungan kantor tersebut. Nah, terus setelah kita sudah sedikit demi sedikit berhasil menyelesaikan pekerjaan yang dilimpahkan ke kita, biasanya kalau HRD atau perusahaan A tersebut kan ada program pengembangan karyawan. Nah, nanti ada part-part training, misalkan di bagian yang level bawah atau level atas. Nanti kalau yang level mungkin kita karena masih di bawah, nanti kita akan dimasukkan ke training yang level agak bawah tersebut, Mas. Biasanya seperti itu yang terjadi. Lebih enaknya sih memang training. Kalau di BUMN dan lain-lain mungkin karena sudah terstruktur Pak ya proses ininya. Jadi biasanya sih training dulu berapa bulan, baru langsung ke on job realnya. Tapi kalau di perusahaan swasta biasanya tandem, dan kalau memang ada program untuk pengembangan biasanya diikutkan training. Mungkin gitu ya Mas Beni ya? Apakah bisa dimengerti ya Mas ya? Bisa Mas. Ya, jadi intinya kita tidak perlu kecil hati atau minder. Yang penting kita tunjukkan kesungguhan kita untuk bisa memberikan yang terbaik gitu aja. Toh ada nggak program magang, menerima magang 6 bulan di tempat Mas Agus? Di tempat saya harusnya sih ada sih Pak ya. Ada ya? Ada, harusnya ada. Nanti kalau lebih mungkin kalau pas magang itu juga bisa tandem itu tadi ya? Iya pasti itu Pak. Jadi ke apapun kita akan pasti dilibatkan, misalkan untuk project A pasti kita bikin grup kecil Pak, bisa koordinasi komunikasi di grup itu. Nah disitulah proses tandem teman-teman bisa dimulai Pak. Iya. Kemarin kalau nggak salah waktu yang ada yang Mas Zainal terus Pak Trihatmoko itu, ada tim Excel tuh Pak yang siapa saya yang untuk IoT Pak. IoT. Pak saya lupa namanya. Nah, itu beliau welcome kok Pak untuk program magang untuk Excel khususnya Pak ya. Oh gitu ya. Ya. Nanti saya ini kan, aduh Pak lupa. Ya betul ada. Itu, Pak. Sebenarnya sih dari kami Pak pelaku maksudnya industri ini sih sangat welcome ya Pak ya. Soalnya kita ini kan makin lama tugas makin banyak. Nah, kalau ada istilahnya junior yang bisa join dan nanti project makin banyak kan kita suka yang sudah langsung bisa gitu loh Pak ibaratnya. Iya. Ya, jadi kita nggak perlu repot-repot ini lagi, mentrainingkan lagi dan lain-lain Pak. Makanya ya, kenapa kayak Mas Agus. Ya, makanya bagus ini. Seperti STT itu banyak disenengin sama operator karena dia siap Pak. Lah siap itu karena dia sehari-hari memang melakukan yang kita lakukan gitu Pak. Oh iya. Nah, terus alumni mereka itu memang aktif untuk mendidik adik-adiknya gitu Pak. Iya. Nah mungkin ini Mas Agus, ini baru yang pertama kali mungkin ya. Iya Pak. Siap. Dengan jenengan ini. Nanti kita kembangkan lagi. Ya, Pak. Oke mungkin cukup kita lanjut slide berikutnya ya. Sebentar. Maaf nih Pak, biasanya kita kan pakai Microsoft Teams. Kalau Microsoft Teams itu dari sisi waktu dia unlimited ya Pak. Jadi selama kita mau juga nggak akan di stop Pak. Terus kemudian
dia familiar atau support dengan Office produk ya Pak ya. Terus untuk bandwidth-nya juga lebih kecil Pak. Nanti lebih ringan ya. lebih ringan. Kalau Zoom kalau nggak premium kan 45 menit ya Pak ya. Ini kebetulan dicoba aja nanti. Tadi pagi bisa lebih dari 1,5 jam lebih tadi pagi. Oh gitu, siap. Sebentar, saya lanjut ke slide berikutnya. Ya. Sebentar. Ini, aduh sebentar Pak. Ini sebenarnya yang dari awal kita diskusi ya Pak Indra ya. Jadi kita mau sharing-sharing mengenai kesiapan untuk 5G. Jadi teman-teman itu tidak perlu kecil hati lah. Ini kenapa teknologi komunikasi seluler itu udah kayak kacang goreng. Jadi belum menguasai A, udah datang lagi gitu Pak. Kami juga sebenarnya agak gagap, tapi mau nggak mau kita harus bisa menyesuaikan gitu Pak dengan kondisi atau keterbatasan yang ada. Kalau kita lihat di forum-forum global itu Pak, seperti orang-orang atau dari India, Pakistan, dan Bangladesh itu Pak, secara teknologi di dalam negara mereka sebenarnya masih ketinggalan jauh Pak. Cuman karena mereka banyak tersebar di penjuru ya bisa Asia, bisa Afrika dan Eropa, terus mereka share ke dalam negerinya sehingga mereka seolah-olah lebih maju duluan gitu Pak. Jadi mereka aktif di industri kemudian share ke teman-teman yang di lokal atau perguruan tingginya gitu Pak. Nah, itulah kelebihan dari mereka. Terus padahal dari sisi kalau kita bandingkan apple to apple sebenarnya kita nggak kalah Pak. Cuman ya tadi itu aja kita secara komunikasi dan interaksi antar junior ke seniornya itu agak terputus ya Pak ya. Itu menjadikan agak miss antara industri dengan perkuliahan ya Pak ya. Jadi terus jadi teman-teman yang perlu pahamin mau dia 2G, mau dia 3G, mau dia 5G itu ini adalah seperti puzzle Pak. Jadi kita melihatnya itu secara global. Maksudnya teknologi yang paling update itu pasti menyempurnakan teknologi sebelumnya gitu Pak. Jadi jangan khawatir kalau saat ini kita masih berkutat di 2G atau 3G. Pada dasarnya mau 5G mau 6G juga pasti ada pengembangan sedikit dari itu Pak. Jadi yang penting basic teman-teman bagus semua ya. Minimal paham lah, minimal. Paham teori dasarnya ya Pak, kalau kita di TA ya Pak ya. Ya. Oke, ini tadi adalah perkembangan untuk telekomunikasi seluler dari 2G sampai ke 5G. Dimana kalau kita sebenarnya awalnya itu 2G Pak ya, 1G. 1G itu terkenal dengan AMPS atau NMT. Kemudian NMT itu seperti kalau kita lihat nonton film perang yang handphonenya digendong itu loh Pak. Terus dia ada mobil jeep yang bisa komunikasi ya, itu pakai teknologi NMT Pak. Oke, kemudian untuk 2G sudah mulai ada komunikasi datanya selain voice. Dia ada namanya GSM atau bisa Edge. Edge itu untuk mulai datanya yaitu GPRS itu Edge Pak ya. Kalau kita
Kalau kita di handphone ada tulisan, kan biasanya kita setting jaringannya kan otomatis ya. Jadi dia bisa milih 2G, 3G maupun LTE. Kalau dia tulisan E itu berarti dia Edge, Pak. Kalau GSM murni sudah lama ditinggalkan ya, karena untuk yang jelas capacity dan ke user experience ya Pak yang dikejar oleh operator. Kemudian untuk dari 2G mulai dikembangkan lagi ke WCDMA atau 3G atau UMTS, itu sama istilahnya. Dari 3G itu sendiri ada istilah HSPA dan HSPA+. HSPA+ itu kan kalau kita di 3G biasanya ada tulisan H+ ya. Kalau 3G aja itu ya 3G atau UMTS, kalau H+ itu sudah HSDPA atau HSUPA. Nanti kita detailnya ada di bawah. Biasanya dia speednya paling banter di ya 16 lah, 16 Mbps. Itu nanti kita teman-teman juga harus paham ya kenapa dia ketemu 16 atau throughputnya sekian, nanti ada hitungan secara teori juga. Kemudian dari 3G dikembangkan lagi ke arah 4G. Nah, 4G ini sendiri ada 4G yang awal, kemudian ada 4G atau istilahnya LTE ya. LTE ada LTE atau Advance. Kemudian yang terakhir ini sudah mulai dikembangkan untuk 5G. 5G pada dasarnya untuk ke arah throughput oriented, Pak. Jadi bagaimana si user itu dalam sekejap atau download film misalkan berapa giga cuman 5 menit atau 1 menit gitu, Pak. Lebih ke untuk seluler lebih ke throughput oriented. Kemudian ada juga yang IoT dan untuk industrial, Pak. Ini kalau kita lihat di internet, kalau kita searching misalkan di gsmarena.com, kita ketik 5G handphone. Nah, ternyata sudah banyak Pak yang produksi handphone yang support 5G. Cuman yang jadi kendala adalah license atau dari license Pak sebutnya ya. Jadi dari Kominfo itu kan belum mengeluarkan ya Pak ya untuk frekuensi mana yang dipakai. Tapi kalau di global dia bisa pakai yang di bawah 6 giga atau di atas 11 giga. Nanti ada detailnya. Kalau teman-teman yang sudah pakai Samsung S20 atau Note 20 atau yang Mate Pro Huawei itu sudah support untuk 5G. Ini sampel untuk kita memastikan bahwa ini hanya sampel case di lapangan bahwa 3G itu sudah benar service apa enggak gitu Pak. Jadi kalau kita mengecek setelah site di on air kan kita harus mengecek kelayakan Pak. Nah, metode kelayakannya adalah seperti ini. Jadi ada namanya basic service test dan user experience. Tapi ini lebih ke yang terukur kan basic speed test. Di sini ada yang namanya sirkuit dan paket. Kalau sirkuit itu lebih ke voice. Kemudian kalau paket lebih ke data. Jadi untuk browsing dia bisa membuka website atau aplikasi apapun. Kemudian untuk voice bisa melakukan panggilan keluar, melakukan menerima telepon, kemudian SMS, ada USSD. USSD teman-teman ada yang tahu? Mas Benny mungkin tahu? Bintang 1, 2, 3, bintang-bintang gitu Mas. Ya betul, itu layanan service ke operator yang bersangkutan ya. Jadi kalau kita mau ganti paket atau cek pulsa atau lain-lain itu masuk di USSD test.
Oke, biasanya sih kesepakatan kita dengan operator yang bersangkutan, Pak, berapa kali tes yang diinginkan. Ini adalah untuk yang LTE, pada prinsipnya hampir sama. Yang membedakan adalah adanya CSFB. CSFB itu untuk jadi pada saat kita ada di LTE itu sekarang memang orientednya ke data. Jadi bagaimana saat kita ada di jaringan LTE tapi kita bisa telepon. Nah, itu namanya pakai fitur CSFB. Jadi begitu kita mau mengaktif atau memanggil seseorang, nanti jaringannya akan langsung di switch ke CSFB ini. Itu akan kita tes. Setelah kita bisa menghubungi target kita, kemudian kan kita putus. Nah, saat telepon putus, jaringannya harus balik lagi ke LTE karena default settingan di handphone biasanya adalah frekuensi yang tertinggi yang dipilih, Pak. Maksudnya kalau ada misalkan di lokasi A 2G-nya ada, 3G-nya ada, kemudian LTE. Default-nya biasanya prioritasnya adalah di LTE dulu, Pak, karena dari sisi kapasitas kan dia jauh lebih besar, Pak. Itu. Ini adalah yang tadi saya bilang ada LTE Advanced. LTE Advanced itu adalah bagaimana dia untuk mencapai throughput yang maksimal, tetapi dengan keterbatasan carrier frekuensi yang ada, Pak. Jadi namanya adalah teknologi carrier aggregation. Jadi misalkan si operator itu punya license untuk frekuensi 1800, kemudian frekuensi 2100, dan frekuensi 900. Secara teknologi itu kita bisa pakai semua, Pak. Jadi tapi dengan syarat misalkan 900 kan sudah dipakai 2G. Nah, karena kita mau pakai untuk LTE, jadi servis 2G-nya kita stop dulu, Pak, dijadikan LTE. Kemudian untuk 2100 biasanya dipakai untuk 3G. Nah, karena kita mau pakai untuk LTE, jadi 3G-nya yang dikalahin dulu, Pak. Itu biasanya. Jadi si 3CA ini menggabungkan semua carrier menjadi maksudnya satu kesatuan sehingga mendapatkan throughput yang maksimal. Di sini kalau kita lihat yang sebagai primerinya, ini gambaran dulu ya teman-teman. Jadi jangan kaget misalkan yang handphone yang sekarang muncul 4G Plus. Nah, 4G Plus itu apa sih? Gitu. Kalau saya dulu, karena mungkin saya background-nya ke elektronika ya Pak Indra ya. Jadi saya mau ke bidang yang lain tuh saya lihat output akhirnya dulu Pak. Jadi output akhirnya misalkan saya pengen jadi Optim. Nah, jadi saya langsung yang terupdate Optim itu apa sih? Biar saya langsung menarik. Biar saya langsung tahu hasil akhirnya itu seperti ini gitu Pak. Baru saya nyusun, oh saya harus belajar A, belajar B, belajar C begitu. Di teman-teman nanti juga kalau sudah di industri juga diharapkan seperti itu. Jadi kita istilahnya tidak ketinggalan teknologi gitu Pak. Walaupun misalkan kita tidak dilibatkan di proyek tersebut, kita bisa mencuri-curi atau menanyakan informasi tentang itu. Jadi kalau sewaktu-waktu kita ada opportunity, kita bisa langsung tune gitu Pak. Biasanya sih seperti itu Pak di industri. Oke, ini adalah pengembangan tadi dari 3CA, kemudian digabungkan lagi dengan
teknologi yang MIMO, Pak. Oh, maaf ya Pak, sebentar. Kakak di sana, kakak. Biasa Pak, mohon maaf agak rame. Nggak apa-apa Mas Agus, santai aja. Jadi MIMO ini adalah update dari si vendor penyedia antena ataupun penyedia radio unit ya Pak ya, yang ada di atas itu yang biasanya istilah kita sebutnya RRU Pak, atau antena itu. Semakin hari dia pasti akan berlomba bagaimana memprovide seefisien mungkin perangkat yang ada di tower Pak, karena kalau kita dengan satu perangkat akan memakan satu perangkat dengan satu teknologi kan akan menghabiskan space di tower ya Pak ya. Nah, MIMO itu multi input, multi output itu. Betul Pak, multiple input, multiple output MIMO Pak. Jadi satu data kalau yang konvensional itu kan dikirim sekali ya Pak ya. Sekali dari pengirim ke penerima sekali. Kemudian kalau MIMO dalam satu waktu satu data itu langsung dipecah jadi 4 Pak. Jadi akan mempercepat waktu untuk sampai ke tujuan Pak. Makanya throughput-nya akan 4 kali lebih cepat dari yang biasanya Pak. Jadi dengan latar belakang biaya sewa tower yang semakin mahal, kemudian untuk keselamatan di sekitar tower ya Pak, kalau beban berat kan bahaya juga. Berat ya. Nah, makanya adalah teknologi MIMO ini Pak. Ini tadi teman-teman secara teori kita bisa lihat bahwa dengan MIMO 2x2 dengan frekuensi yang kita pakai berapa akan ketemu hasil throughput-nya. Ini dalam megabit per second ya. Jadi kalau kita misalkan punya bandwidth 20 mega, kita punya sistem 4x4 atau konfigurasi 4x4, kemudian modulasinya, teman-teman udah paham lah ya, kan modulasi yang diajarkan Pak Hendra dari awal, ada TDM, FDM, WDM, DWDM, dan lain-lain, itu nanti akan ke sini larinya. Jadi tadi dengan bandwidth 20 mega, dengan konfigurasi 4x4 MIMO, dan menggunakan modulasi 64 QAM, secara teori harusnya dapat 300 Mbps seharusnya. Nanti kita bisa lihat dari parameter yang kita bisa capture dari drive test dan lain-lain, atau dari statistik KPI atau parameter lah. Oke, ini kalau tadi saya lebih ke 2G 3G, ini sampel kebetulan yang ada masih di global ya Pak ya, karena 5G di Indonesia kan baru trial Pak. Ini nanti kalau ada logo 5G biasa, kalau agak kurang jelas gimana ini. Ini kan ada 5G-E, jelas ya Pak ya? Jelas. Kemudian ada 5G UWB. Kalau 5G-E itu 5G Advance atau Enhance. Kalau 5G UWB itu Ultra Wideband Pak. Jadi dia menggabungkan beberapa band frekuensi. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Sebelum saya sini mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa di atas ini logonya 5G tapi downloadnya cuma 28 megabit per second. Tapi di bawah logo sama-sama 5G tapi dia dapat 500 Mbps. Mungkin Mas Berni atau yang lain ada yang siapa tahu sudah sering buka-buka YouTube jadi bisa tahu. Izin menjawab ya Mas. Ya, silakan. Itu yang gambar atas barnya kan kurang kan Mas, kurang banyak kan Mas tanahnya itu loh.
Oh, maksudnya sinyalnya kurang kuat. Ya gitu loh Mas. Nah, yang di bawah mungkin Oke. lebih kabarnya lebih banyak dapatnya gitu loh Mas. Ya yang saya lihat Oke. Bisa juga. Ada yang lain yang Oh, mungkin ada ide, silakan. mau menjawab. Silakan Mas Ganisa ya. Ya, saya Agam dari kelas TE 2B. Iya. Mungkin karena pertama itu 5G-nya belum pakai teknologi MIMO 4x4. Mungkin Oke. yang bawahnya yang 5G sudah memakai teknologinya. Ya, bisa juga. Mungkin ada yang lain sebelum saya ini. Ayo monggo teman-teman, tidak apa-apa kita belajar bareng. Mbak Lutfi mana nih Mbak Lutfi yang menghubungin ya Pak ya? Gimana Mbak Lutfi? Bisa nggak? Mana si Lutfi? Izin Pak menjawab. Ya, silakan. Nama saya Muhammad Dafa dari TE2B. Itu mungkin gambar yang di atas, kenapa cuma dapat downloadan 28 itu karena loss-nya 4,4% ya Pak? 4,4% dari kita. Itu loss-nya. Oh, loss. Oke. Ya, iya itu. Dan yang bawah cuma 0,3%. Jadi yang bawah lebih maksimal buat ininya Pak. Oke, bisa juga. Terima kasih. Siap, terima kasih Mas. Satu lagi mungkin? Ada yang mau menjawab, mau mencoba menjawab? Nggak apa-apa, kita sharing bareng-bareng. Ini salah satu soft skill juga Pak Indro. Jadi misalkan kita dalam diskusi atau forum tim kecil project gitu Pak, makin kita aktif, biasanya atasan kita akan lebih menilai kita ini kompeten gitu Pak. Oh iya. Jadi kita kesungguhan untuk mencari tahu atau memecahkan atau mencari solusi dari problem A itu lebih terlihat gitu Pak. Nah biasanya teman-teman yang seperti itu walaupun misalkan perusahaannya collab atau apa, ya biasanya akan dibawa bos itu ke tempat yang lain. Gitu. Itulah makanya relasi atau track record kita ya Pak ya, kalau udah di industri sebisa mungkin kita buat yang bagus-bagus Pak, karena lingkungan di industri itu kan sempit ya Pak ya. Nanti kita ke sana akan ketemu lagi, kita ke sini akan ketemu lagi gitu Pak. Terus biasanya kalau ada project itu otomatis yang atasan kita atau mantan atasan kita itu kan pasti akan mencari tim yang solid. Nah, kalau dia udah mengenal kita, orang yang pertama dipanggil pasti biasanya kita Pak. Biasanya begitu Pak. Jadi buat teman-teman sekalian, jadi ya mudah-mudahan kita punya nilai plus lah kalau kita bersungguh-sungguh ya Pak ya. Ada yang mau jawab lagi atau saya ini coba bantu jelasin sedikit? Nggak ada ya? Izin menjawab Pak. Oh ya silakan Mas Rifa. Saya Rifa dari TE2B. Mungkin kalau menurut saya karena tergantung dari tempatnya juga dan medan si towernya tersebut, dan juga di sini ada keterangan bahwa kalau yang atas ada keterangan LTE, kalau yang bawah dia udah 5G. Mungkin dari settingan di BTS-nya juga mungkin ada kurang ada kekurangannya mungkin, dan juga yang bawah itu setelah pakai teknologi yang MIMO itu mungkin. Ya, terima kasih Mas Rifa dan teman-teman tadi yang jawab. Overall sudah mendekati benar, tapi yang paling mendekati sempurna Mas Rifa yang terakhir ya. Kita lihat dari sisi bawah ini kan ada gambar tower nih Pak. Ada tower, ada 2 BTS atau 2 sistem maksudnya.
atau 2 site atau 2 lokasi lah ya. Jadi pada posisi 1 ada UI1. Sorry, sebelum itu ini ada NR, ada LTE ya. Jadi kalau sinyal 4G itu dinamakan LTE, kalau untuk yang 5G namanya NR atau New Radio. Jadi teman-teman jangan ini ya, jangan harus terbiasakan dengan istilah-istilah ya. NR itu New Radio, kalau LTE atau Node B atau eNode B itu LTE. Ya LTE. Kalau 2G biasanya namanya BTS. Kalau antar vendor biasanya namanya sama ya Pak. Mau Huawei, mau ZTE, mau Ericsson itu sama. Oke, kembali ke UE yang posisi 1. Nah, dia kan tercover penuh sama sinyal 5G ini atau sinyal NR nih. Nah, selama dia tercover penuh oleh sinyal 5G dan hasil speed testnya kan kelihatan dia dapat real aktualnya 5G. Nah, kayaknya dia dapat throughput yang maksimal. Walaupun sebenarnya belum maksimal ya, tapi at least dia dapat lebih tinggi gitu Pak. Kan throughput dari user itu kan tergantung user yang aktif di site itu Pak. Semakin banyak user yang ada di site tersebut, throughput akan dibagi sesuai dengan kondisi radio atau RF environment yang diterima si handset tersebut. Kalau single user dia akan mendapatkan maksimum, kalau dia 10 ya total capacity yang ada akan dibagi ke 10 user biasanya begitu. Oke, untuk posisi yang kedua, dia karena usernya mobility mungkin lagi ada bergerak atau pindah dari tempat A ke tempat B, dia berada di namanya overlap cell atau istilahnya daerah peralihan. Nah, di sini biasanya secara sinyal masih muncul 5G, Pak. Tapi secara resource dia tergantung ini lebih kuat ke LTE atau lebih kuat ke 5G. Nah, kalau case di atas ini dia lebih kuat ke LTE, jadi lebih mendekat ke BTS LTE. Sehingga dia cuma dapat 28 karena memakai resource yang LTE saja, Pak. Nah, tapi secara sinyal dia masih dapat 5G. Kemudian kalau si dia udah benar-benar kuat ada di area 5G, sinyal di atas atau lambang simbol ini dia akan berubah ke 4G. Begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan memahami kondisi lah. Jadi intinya kalau dia full ada di area coverage yang bagus, dia akan mendapatkan service maksimum dari BTS tersebut. Kalau contoh gambar di atas yang 28 ini, dia berada di area tengah-tengah atau tadi yang overlap tadi. Jadi begitu ya jawabannya ya. Dimengerti ya teman-teman ya? Ya Pak, mengerti. Ya, bisa Pak. Mengerti Pak, Ya. terima kasih. Siap. Nanti sesuatu saat siapa tahu interviewnya seperti ini, jawabannya kurang lebih seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini tadi secara fitur teleponnya kalau dari awal-awal cuman voice, SMS, kemudian 3G udah mulai ada data sedikit, kemudian untuk 5G dia bisa untuk IoT, kemudian industri dan lain-lain. Kita lanjut aja. Ini adalah 5G. Jadi 5G itu untuk standar dari DGPP dia mulai rilis ke-15 ya, teman-teman. Jadi kapan mulai dikembangkan 5G itu ya mulai dengan standar rilis 15 di tahun 2019 awal dan dikembangkan sampai sekarang. Untuk yang rilis
kalau rilis 15 yang tadi saya bilang, dia lebih fokus ke IMBB atau Enhanced Mobile Broadband untuk lebih ke throughput. Dan rilis 16 ke industri expansion, bisa IoT, bisa otomatisasi, dan lain-lain. Kemudian 17 lebih ke delay yang minimum untuk ke throughput juga pada akhirnya. Ini tadi 5G ya, tadi 5G itu jadi kita bisa mengkonekkan sesuatu dengan IoT. Teman-teman udah familiar dengan IoT ya. Jadi IoT itu kalau IoT kan sebenarnya konsepnya kan dia dikendalikan secara remote. Nah, remote itu bisa memakai jaringan internet Wi-Fi atau kabel kita langsung atau pakai seluler lah. Jaringan seluler ini yang mulai dilirik operator. Jadi IoT itu tergantung media yang kita mau pakai ya teman-teman. Jadi kalau mau pakai jaringannya punya operator ya namanya pakai internetnya operator gitu. Kalau pakai Wi-Fi lokal ya pakai Wi-Fi lokal tersebut tetap disebut IoT juga gitu. Jadi si operator ini cuma menyediakan jaringan gitu. Tergantung dari sisi usernya ya. Masing-masing ada plus minusnya. Kalau misalkan operator kan mau dari negara manapun kita bisa, selama kita connect ke jaringan tersebut kita bisa mengendalikan. Ini tadi untuk 5G jadi tujuan akhirnya data rate-nya bisa 10 sampai 100 kali, baterai life-nya bisa panjang, latensinya lebih kecil, kemudian capacity device-nya lebih besar. Targetnya seperti itu. Ini adalah tadi untuk 5G tadi dibagi ada IoT, ada mission control critical, ini untuk industri ya. Ini untuk enhance mobile tadi lebih ke throughput. Ini tadi yang saya bilang tadi kan ada UWB ya, tadi yang di slide speed test tadi itu ultra wideband. Jadi dia memakai semua kombinasi yang ada. Jadi teman-teman nanti akan tahu ada istilah FR1 atau frekuensi ring 1 dan frekuensi ring 2. Frekuensi ring 1 450 MHz sampai 6 GB. Frekuensi FR2 itu di atas 23 GB atau disebut millimeter wave. Untuk yang kembali ke kalau Indonesia masih kita menunggu license dari Kominfo ya, belum diputuskan pakai yang mana karena untuk yang frekuensi FR1 masih banyak dipakai satelit, banyak dipakai TV dan lain-lain. Jadi agak spesial kalau di Indonesia. Betul ya Pak Indra ya? Oke. Ini kalau era 5G adalah digitalisasi everything ya. Jadi semua bisa digitalisasikan. Ini harusnya teman-teman kalau untuk penelitian atau apa bisa, maksudnya dari fitur yang ada atau opportunity yang ada sebenarnya bisa kayak ini kan di transportasi itu kan bisa pakai IoT lah, tinggal teman-teman bikin aplikasinya, kemudian connect ke jaringan dan bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu Pak. Kayak kemarin yang teman-teman Politis kan bikin robot yang untuk membantu rumah sakit itu ya Pak ya? Ya, Rama itu. Nah, Rama mungkin kalau Rama sekarang kan masih pakai remote sama yang pakai jaringan
untuk komunikasinya itu Pak. Nah, nanti teman-teman kalau mau mengembangkan tinggal dikasih IoT atau dikasih apa, jadi tidak tergantung lagi dengan kondisi sinyal yang ada gitu Pak. Jadi istilahnya nggak ada blank spot kalau di dalam gedung ya Pak ya. Kalau di makro sih nggak masalah karena dia langsung terhubung ke BTS atau sinyal terdekat ya Pak ya. Tapi kalau di indoor kan banyak loss, banyak lain-lain. Mungkin teman-teman bisa lebih improvisasi lagi gitu Pak. Itu potensi teman-teman ya. Jadi melihat apa yang dari pengamatan, kemudian apa yang bisa dikembangkan, dan kira-kira bermanfaat, itu yang ada opportunity-nya gitu. Dulu saya sama Pak Agus Rohadi masih ada ya Pak Indri? Masih Masih ada. aktif mengajar ya Pak ya? Masih. Nah, karena dulu saya kayak elektro Pak, jadi saya jarang bergaul dengan teman-teman, maksudnya di telekomunikasi Pak ya. Jadi kita melihat ada peluang, terus kita diskusikan, dan kita bikin jadi proposal, jadilah program kreativitas mahasiswa begitu Pak. Ya alhamdulillah sih dapat kelebihan ya Pak ya, buat jajan ya Pak ya. Jadi teman-teman harus begitu ya, melihat peluang, bisa bermanfaat, itu yang perlu didalemin gitu Pak. Ya Mas Agus dulu kan lintas prodi itu. Bisa ke elektronik, bisa ke telkom, bisa ke infokom kan waktu itu. Betul dengan Pak. Pak Mardiono juga ya. Mungkin Pak. Jadi karena kita, ya itu tadi Pak, salah satu mungkin soft skill ya Pak ya. Jadi kita mudah bergaul dengan siapapun, kita bisa, jadi saya mungkin tahu di elektroniknya, saya pengen bergaul dengan anak-anak telkom supaya bisa diatur komunikasinya gitu Pak. Jadi kita menggabungkan gitu Pak. Oke. Terus ini tadi, jadi kenapa 5G teknologi yang sekarang ini lebih bisa mengimprove efisiensi Pak. Ini data dari mana ini? STL Partnership apa inilah. Ya, intinya kalau menggunakan perangkat 5G itu loss energi per unit itu jauh lebih rendah. Jadi secara untuk kesehatan lebih aman gitu Pak. Kan ada yang takut kalau ada 5G, orang yang sekitar atau tetangga yang sekitar tower itu kena sakit jantung atau paru-paru atau kena radiasi, ya itu sebenarnya tidak ya. Itu hanya kurang edukasi aja ke warga sekitar gitu. Ini tadi hampir sama ya, dari digitalisasi everything, bisa untuk IoT, control remote device, smart vehicle transport, broadband experience anytime. Kemudian ini ada istilah V2X, ada istilah 5G. Sebenarnya hampir sama, cuman tinggal tadi tergantung fitur atau teknologi yang dipakai ya Pak. Bisa ya, tadi ada vehicle to device dan lain-lain, vehicle to home gitu Pak. Jadi prinsipnya sama, cuma aplikasinya ada yang berbeda ke media yang bersangkutan atau objek yang bersangkutan. Ini requirement untuk tadi, requirement untuk si ITU atau standar internasionalnya. Jadi kayak downlink peak minimal 20 GB, uplink peak 10 GB. Ini potensi kalau kita ada di transport Pak, jadi akses transport itu untuk nanti ada di slide atau file yang berikutnya. Jadi teman-teman kalau di transmisi kan ada ya BTS di atasnya ada BSC atau RNC kalau untuk 3G, kemudian baru ke core, kemudian baru ke gateway untuk internet. Nah,
semakin kita ada kebutuhan peak throughput yang tinggi, otomatis transport atau media atau jalan yang kita butuhkan itu akan semakin besar gitu. Jadi kalau kita udah bicara 5G, otomatis harus dan diutamakan fiberisasi optik ya Pak ya. Ini potensi teman-teman, jadi kalau mau next ke depan, karena kebutuhan transport semakin banyak, jadi kalau mau yang mendalami di optik ya monggo silahkan. Potensinya besar. Bisa kalau di optik itu kan intinya bagaimana kita menyediakan jaringan yang availability-nya 100%, delay-nya seminimal mungkin, dan ngering atau istilahnya untuk downtime-nya yang minimal. Itu yang dibutuhkan si operator, Pak. Ini tadi untuk key teknologi dari 5G. Jadi ada OFDM. OFDM ini lebih ke teknik multiplexing ya Pak ya. Kemudian ada low latency tadi, kemudian ada millimeter wave spectrum, ini frekuensi yang digunakan. Tadi massive MIMO, kemudian ada beam sweeping. Beam sweeping itu jadi antena ini nanti akan semakin cerdas, jadi usernya ada di mana, dia akan memaksimalkan pancaran ke user tersebut. Itu fitur dari antena tersebut. Kemudian ada advanced channel. Ini menurut data dari Economic and Independent from IHS Market. Jadi di global itu mereka menyediakan atau ada potensi sebesar 13,2 triliun ya Pak ya, US dollar ya untuk 5G ini. Jadi memang kebutuhan ke depan akan semakin menarik gitu Pak. Tinggal kita bisa berkontribusi di mana, bisa di pertanian, bisa di konstruksi, bisa di digital education atau kampus-kampus, bisa di rumah sakit, dan lain sebagainya. Yang sekarang lagi marak kan IoT untuk smart city ya Pak ya. Jadi masuk traffic light, mau iklim atau kondisi cuaca di area tersebut dan lain-lain. Ini salah satu untuk di manufacturing aplikasi 5G. Misalkan untuk CCTV yang online, kemudian monitor peralatan tersebut untuk otomatisasi produksi, untuk maintenance-nya, dan monitoring alat-alatnya. Itu part yang bisa digarap dengan adanya 5G. Untuk di transportasi, ini kita contoh aplikasinya misalkan Live 3D, kita bisa map-nya bisa aktual, kemudian traffic di area atau jalan tersebut gimana, kemudian tracking kereta atau jalur transport mass rapid transport atau MRT, kemudian ada roadside unit, ada smart lighting juga. Jadi aplikasinya banyak lah kalau IoT memang dikembangkan di sini. Jadi teman-teman juga nanti bisa mungkin ngambil smart lighting atau apa dengan berbagai kelebihan yang dibandingkan sebelumnya. Mungkin ini bisa masuk ke TA juga ya Pak ya, misalkan. Bisa. Mungkin ini Mas Agus, saya kalau melihat ini mungkin sekarang bisa jadi anak-anak ini masih belum klik gitu ya, masih belum klik.
Nah, mungkin karena satu, pemahaman tentang infrastruktur 4G sampai ke end user yang digunakan di bidang IoT itu kan mungkin barangkali para mahasiswa yang sekarang ikut ini belum banyak memahami. Oh gitu Pak. Ya, kan misalnya sensornya apa, terus kemudian bagaimana koneksinya sampai ke ini belum mungkin itu. Nah, barangkali nanti gini kita agak turunkan. Ini Oh kan iya Pak, parsial ya Pak ya. Ini mungkin ini sesi yang sekarang ya. Ini membuka cakrawala dulu gitu. Betul Pak. Membuka cakrawala dulu, lah nanti terus kemudian diturunkan lebih mendetail, misalnya satu studi kasus tentang apa, misalnya tentang smart lighting misalnya. Nah, mungkin Mas Agus bisa nulis itu. Ini luar biasa nih, bagus sekali ini Mas Agus. Oke Pak. Nanti kita juga banyak Pak kayak teman-teman yang sudah mendalami IT kayak Pak kemarin namanya Pak Hatmo Kotri. Oh ya, Pak Hatmoko ya. Mas Dedi Gunawan Pak, Bapak tahu ya, yang IDN itu Pak, Islamic Development. Iya. Nah itu beliau fokus di IoT, nanti kita bisa share ya. Ilmunya lah Pak ya. Ya, bisa transfer knowledge itu ya. Betul Pak, jadi teman-teman juga bisa kok ngasih orangnya enak, sharing sessionnya menyenangkan lah Pak. Jadi atau nanti gini, kita kapan-kapan nanti gathering di kampus gitu ya, nggak usah orang banyak-banyak lah. Boleh Pak, siap. Nanti kita siapkan apa itu kan untuk apa? Barangkali mungkin kan Mas Agus punya perangkat yang sudah siap didemokan atau gimana mungkin itu. Boleh Pak, siap. Kalau dari sisi kalau saat ini memang saya terutama lebih ke analisis sih Pak ya. Jadi gitu ya. Jadi dari yang ada kita improvement apa, hasilnya bagaimana gitu sih Pak. Kalau dulu memang memegang di project, jadi memang sedikit banyak tahu instalasi dan lain-lain sih Pak. Tapi kalau sekarang lebih ke backdoor ya Pak ya. Tapi nggak mau nanti kita hubungkan ke teman-teman yang bersangkutan bisa kok. Iya. Iya. Kita sebentar Mas Agus, kita mau sampai jam berapa nanti? Sekarang jam 9:04. Kalau saya sih welcome aja sih Pak. Mau lanjut gimana Mas Benny? Teman-teman silahkan. Ini baru sepertiga loh Pak. Iya. Ya dari pendapat teman-teman dulu sih. Kalau aku sih coba, enggak apa-apa kita share aja. Soalnya kan anak-anak tadi kelihatannya juga ada kuliah ya siang tadi ya. Oh ada ya. Ada. Oke, ini aja, enggak apa-apa kita demokrasi aja. Ya. Sampai jam berapa? Terus nanti kita lanjut lagi kapan? Kalau Mas Agus waktunya malam ya mesti ya. Enggak Pak, karena kalau pagi masih aktif. Masih full ya di kantor ya. Di rumah sih Pak, cuman aktif terus harus di depan laptop Pak. Iya. Ya, maksudnya mungkin gitu. Mau sampai jam berapa? Ini biar nanti dikoordinir Mas Benny. Kalau aku sendiri sampai jam 9:10 Pak. Kalau teman-teman mungkin mau lebih panjang apa lebih pendek terserah sih. Oh gitu ya. Teman-teman ada yang mau waktunya lebih panjang apa mau jam 9:10 aja? Mic-nya tolong di on aja Pak. Ya. Ini M. Aryadi itu enggak dari M. Aryadi ini juga punya pengalaman banyak di ini Mas Andreas, Mas Agus. Iya Pak. Karena M. Aryadi enggak ada suaranya. Iya Pak. Ada videonya, enggak? Ini. Lanjut aja Pak. Sambil kepo-kepo aja, hafal terus aja. Ini sambil saya ngerangkum. Oh gitu ya. Boleh. Mas Mariadi ikut yang apa program terapan ya? Saya yang D3. Oh D3. D3 cuma punya pengalaman kerja di ISP ya?
Ya, saya juga sekarang lagi di DN sih sebenarnya. Oh, di DN. Ya, Oh, Islamic Develop. Oh, yang Mas Dedi Gunawan. ya, yang cabang Semarang tapi. Oh ya nggak apa-apa, itu nanti boleh share ke teman-teman Mas biar aplikatifnya ada gitu. Masih belum bisa apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Kalau kita nggak mencoba tidak akan tahu. Nanti kan dari kita udah jebur baru kita akan kurang ini kurang itu, lama-lama kan jadi expert gitu Mas. Ya, masih Ya. baru belajar juga kok. Ya mulai dari awal, ini sudah masuk ke situ, wah itu luar biasa. Terus dipupuk terus. Ya, betul, Pak. Jadi Kayaknya gimana mau sampai jam 9 aja nggak apa-apa, nanti kita lanjut. gitu ya. Jam 9 ya. dulu mungkin ya, atau jam 9 lebih sedikit lah, mungkin ada setelah ini mungkin ada diskusi itu jam 9 lebih sedikit nggak apa-apa. Monggo dilanjut Mas Agus. Oke, sebentar. Ini kita sharing pengalaman, bentar. Ini salah satu contoh project. Nah, ini Pak, jadi setahun yang lalu mungkin Pak ya, MRT kan lagi apa namanya, lagi viral di Jakarta ya Pak ya. Nah, dari situ awalnya kan banyak inputan atau komplain atau masukan dari pelanggan, terutama saya di MRT kok nggak dapat sinyal lah gitu. Akhirnya kita satu tim. Kalau kita share timnya, nah ini teman-teman kelihatan ya. Jadi alhamdulillah saya ada di RNO-nya Pak, Radio Network Optimisasinya. Kita terutama kita kan untuk Ericsson untuk Excel operator ya Pak ya. Jadi Excel minta bagaimana secepat mungkin sinyal Excel ada di jaringan, ada di area MRT gitu Pak. Nah, tim inilah yang bekerja ya bisa dibilang bukan 1x24 jam bukan ya Pak, tapi semaksimal mungkin Pak. Terus ini juga waktu itu kondisinya Jakarta kan lagi, kalau nggak salah lagi yang masalah hasil pilpres ya Pak ya. Jadi memang dengan kondisi dan situasi yang terbatas, kita dituntut target yang sangat-sangat sempit. Ericsson ditantang untuk menyediakan jaringan sinyal di MRT. Ini kondisi semua jalan di blok, terus instalasi juga agak susahan, dan beberapa juga banyak yang tidur di lokasi Pak. Jadi kalau teman-teman, jadi istilahnya kalau apa ya, jadi memang suatu saat bukannya berdarah-darah ya Pak, tapi memang harus butuh sedikit ekstra effort ya Pak ya. Tapi kalau kita sudah berhasil gitu nama kita atau histori kita biasanya banyak diingat Pak oleh biasanya oleh atasan, oleh company yang kita bekerja sekarang begitu Pak. Jadi kalau teman-teman biasa di lab atau magang di industri, semaksimal mungkin lah belikan yang terbaik gitu. Suatu saat itu pasti akan berguna di lingkungan industri. Jadi ketahanan kita, kemampuan kita untuk menyelesaikan suatu target atau suatu tujuan realnya akan ditunjukkan pada saat kita bekerja ataupun kita berusaha jadi seorang wirausaha, sebenarnya hampir sama Pak. Oke. Ini contoh case untuk di jaringan MRT bahwa
Ini historinya Pak ya. Jadi Pak dulu itu kan dengan potensi pelanggan 173.000 per hari, kemudian jarak yang cuma 30 menit, dan namanya kalau di Jakarta kan memang trafficnya banyak Pak ya, jadi user untuk potensi datanya juga gede, makanya kita dituntut tadi itu bagaimana menyediakan sinyal Excel. Akhirnya ketemulah titik-titik atau stasiun atau site yang harus kita bikin Pak. Nah, terutama di kalau MRT kan ada namanya stasiun stasiun lah istilahnya Pak, benar ya, stasiun. Jadi ada 7 stasiun yang elevated. Elevated itu maksudnya di atas ini ya, di atas jalan atau di atas area di atas tanah lah gitu. Kemudian ada yang underground. Underground itu maksudnya dia masuk ke subway atau ke bawah tanah. Nah, ini kan kalau kita nggak bangun jaringan atau nggak bangun sinyal, otomatis pelanggan atau sinyal pelanggan Excel tersebut pasti akan blank. Nah, kalau orang bisnis sinyal blank, dia pasti akan komplainnya lumayan ramai. Berapa kerugian yang akan dia tanggung kalau istilahnya ada janjian atau ada mau deal-deal dengan customer, biasanya begitu Pak. Teman-teman ada gambaran nggak kalau di bawah tanah ini pakai antena atau pakai teknologi apa supaya ada sinyal? Sebelum saya lanjut. Kalau di elevated kan gampang lah pakai antena tadi yang kotak tadi kan. Kalau di bawah tanah kira-kira pakai apa? Belum ada sih. Belum ada ya? Belum tahu, Pak. Nggak kepikiran malah, Pak. Belum sampai nyanda. Oke. Oke, kita lanjut dulu. Jadi tadi sebelum ke sana ya, kita lanjut dulu. Jadi ini nanti perangkat yang kita pasang. Jadi ada yang namanya ini combiner itu, kalau di indoor namanya combiner ya. Jadi menggabungkan beberapa inputan untuk dikirimkan ke antena. Nah, jadi kalau MRT ini kan konsepnya untuk semua operator. Jadi mau Excel, mau Telkomsel, mau Smart, mau Indosat, kalau mau gabung atau join untuk area MRT tersebut, jadi dia harus masuk ke namanya combiner. Jadi atau istilahnya multiplex kali ya Pak Indra ya. Jadi semua operator digabungkan, kemudian ditransmitkan ke masing-masing antena. Operator yang bersangkutan kan dibedakan di frekuensi tadi itu. Nah, kalau frekuensi Excel misalkan di band 3 berapa, itu nanti si user akan menerima. Jadi konsepnya kalau operator mau join, dia cuma nyolok di combiner ini. Nanti otomatis di antena itu akan mentransmitkan sinyal di masing-masing operator itu. Jadi operator tinggal menyewa ke namanya, kalau indoor namanya TP atau tower provider atau DAS istilahnya. Jadi teman-teman gambarannya kalau sebuah sinyal mau ada di suatu lokasi, itu dia pasti ada RBS atau kabinet physical atau lemari ini yang tempat perangkat yang mau dipasang itu namanya RBS. Kemudian ada digital unit atau baseband, ini untuk memprocessing semua. Kemudian ada radio unit untuk memancarkan tadi sinyal tadi. Nah, ini transmission optik. Transmission optik ini kan untuk menghubungkan dari tadi RBS menuju ke arah RNC atau menuju ke arah core atau ke gateway dan lain-lain, itu pakai optik. Kenapa pakai optik? Ya tadi karena
dia kan jalurnya panjang, terus kemudian kita butuh kapasitas yang besar, sehingga diperlukanlah jaringan atau transport yang besar, makanya kita pakai optik. Kemudian ada power supply untuk menghidupkan semua perangkat, kemudian ada DAS. DAS ini ya tadi antena tadi yang kita dipakai untuk bersama-sama untuk masing-masing operator. Ini tadi, ini hasil CET-nya setelah kita implementasi. Jadi begitu kita on air kan, kalau nggak salah ini dalam kurun waktu tidak ada sebulan Pak. Jadi kita kerja paralel, terus kemudian kita langsung begitu on air langsung kita optimize, kemudian kita proses untuk acceptance-nya Pak. Kalau dari sisi vendor kayak seperti kita ini kami, semakin kita cepat mendelivery sebuah project, cuan atau uang yang kita dapatkan akan semakin cepat, biasanya begitu Pak. Ya, Itu betul. Jadi kalau vendor itu ya bagaimana kita mendelivery project secepat dan semaksimal mungkin. Itu biasanya operator akan senang Pak. Jadi dia tidak akan ada istilah mensuap perangkat dari Ericsson sedangkan ke Huawei karena secara ini dia sudah puas ya Pak ya. Kecuali alasan politis kita tidak bisa mencampuri ya Pak ya. Oke. Oh ya, tadi itu yang ke subway itu namanya, saya jadi lupa. Jadi dia berupa kabel. Ntar saya carinya. Dia berupa kabel. Sebentar. Dia berupa kabel. Kemudian dia kayak semacam feeder gitu Pak. Nah, feeder itu dia bisa mentransmit atau memancarkan sinyal. Jadi sebenarnya antena tapi ini berupa kabel gitu Pak. Namanya ntar saya cari, saya lupa. Jadi teman-teman ada teknologi terbaru itu tadi namanya antena tapi berupa kabel untuk area-area yang susah dijangkau. Oke, ini tadi sampel contoh karena tadi kapasitas peluang pelanggannya kan besar. Nah, makanya kita menyiapkan namanya 3CA ya Pak, 3 carrier aggregation untuk mengakomodir si pelanggan yang menaiki MRT tersebut. Cuman dengan hasil speed test yang ada, ini kenapa cuma 100 gitu? Padahal secara teori kan harusnya maaf, bisa lebih dari 300 nih Pak, karena di frekuensi 1800 saja 20 mega, kemudian ditambah ada 2 carrier lagi. Ini kan kita bisa lihat dia pakai 5 untuk frekuensi 900 dan untuk frekuensi 2100 dia pakai 5. Jadi teman-teman kalau menganalisa suatu masalah jangan hanya terpaku ke teori ya. Maksudnya kita jungkir balik ini nyari kenapa sih nggak achieve target gitu Pak. Tapi kita coba out of the box Pak. Out of the box itu maksudnya mungkin teman-teman diajari untuk troubleshooting metode ya Pak ya, kayak fishbone analisis ya Pak ya, atau mind map, atau pokoknya pola berpikir untuk menyelesaikan masalah. Padahal kalau kita lihat, ini kalau kita lihat dari sisi instalasi ya, nanti teman-teman juga lama-kelamaan akan familiar bahwa dari sisi pancaran ini kita bisa semua kalau di sinyal atau di perangkat itu terukur semua Pak Indro. Jadi mau pancaran seberapa jauh,
mau kapasitas seberapa banyak itu semua terukur, Pak. Itu namanya nanti ada di KPI. Jadi kalau kita lihat pancarannya normal, kemudian dari sisi MIMO juga normal, namanya ada rank, Pak ya. Rank 2 itu kalau dia pakai 2x2 MIMO. Nah, ini teman-teman pelan-pelan kita ajarin lah bagaimana membuat atau mengenali sebuah site atau sinyal, atau kita bisa mengolah data supaya jadi seperti ini. Teman-teman biasa mengolah data pakai Excel kan ya, membuat chart, bikin presentasi PPT, itu tadi bagian dari soft skill juga, Pak. Jadi ya coba-coba bikin gambar, coba-coba bikin presentasi yang menarik. Nah, tadi kan secara secara transmisinya udah benar. Kemudian secara sanity atau healthy check-nya dia oke, maksudnya oke itu alarm clear, semua normal, selnya enable, fungsi carrier-nya normal, tetapi kenapa target throughput tidak tercapai? Tadi kalau kita pakai Fishbone atau saya biasa pakai mind map ya Pak ya. Jadi case-nya besar apa, kita coba detail per section-nya seperti apa, ketemulah nanti akan ketemu sebenarnya sumber masalahnya itu di mana gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini, kita balik ke namanya ada QoS Pak. QoS itu parameter yang digaranti atau quality of service dari operator tersebut. Ya, kita lihat settingan QoS yang diberikan operator ke pelanggan itu seperti apa, atau QoS kartu yang kita miliki seperti apa. Kalau biasanya operator itu kan ada paket murah ya Pak ya, paket murah, ada yang premium, ada yang super VIP ya Pak ya. Nah, kalau yang paling bawah itu paket murah, biasanya QoS-nya atau speed yang dijamin itu pasti kecil Pak. Taruhlah di sini contoh case-nya kartu yang kita pakai untuk ngecek, atau karena kita ngecek aktual lapangan harus mencerminkan kondisi atau kartu yang dijual di pasaran Pak. Nah, kartu yang kita pakai ternyata QoS-nya adalah untuk downlink 103 dan uplink 21. Jadi teman-teman mau jungkir balik, mau nyari expert dari dunia manapun tidak akan pernah mencapai teori throughput tadi kalau QoS-nya masih dicekek gitu Pak. Jadi inilah dasar kenapa throughput-nya cuma mencapai 100, karena dari sisi operator cuma dibatasi hanya bisa 100 Mbps. Jadi dia tidak akan lebih dari 100. Itu sumber apa namanya, main cost kenapa dia nggak sesuai teori gitu. Jadi kalau kita tadi kan setelah kita mendelivery project atau site dengan benar, kita harus acceptance dengan operator atau customer. Nah, kita harus bisa menjelaskan ini kenapa throughput-nya segini ya, karena ada batasan dari operator itu sendiri Pak. Itu biasanya. Oke, ini untuk statistik. Nanti pelan-pelan lah saya ajarin bareng-bareng untuk cara mengolah data. Jadi statistik itu untuk melihat aktual atau minimal kondisi gambaran site tersebut. Ini biasanya ke level manajemen ke atas Pak. Jadi kalau saya tahu traffic payload misalkan 1 tera lah sehari misalkan, 1 tera kali 1 tera itu kan 1 miliar ya, 1 miliar bit. 1 miliar bit kalau kali taruhlah 1000, udah berapa miliar rupiah yang dia dapat per hari gitu Pak. Jadi
manajemen atas tuh pasti lihatnya dari statistik. Jadi dia akan tahu berapa lama mereka akan ketemu BEP atau balik modal lah gitu. Jadi teman-teman jangan alergi dengan data ya, statistik harus mulai familiar karena di level teman-teman sudah namanya D3 dan D3 terapan itu kita dituntut untuk analisis yang lebih dalam gitu Pak. Ya kelebihan kita sama teman-teman yang S1 itu, kalau S1 memang secara konsep dia matang Pak. Tapi kalau kita D3 ini secara lapangan dan secara praktek udah oke, ditambah analisis yang bagus, jadi kita tidak akan kalah dengan S1 Pak. Ini contoh hasil draft test, jadi nantilah saya coba bantu gimana sih cara membaca hasil draft test, cara memulainya, cara ininya. Cuman masalahnya untuk bisa merunning atau mempraktek draft test ini harus pakai dongle. Saya belum menemu yang crack-nya ya, jadi agak repot sedikit ya Pak. Kecuali mungkin ada lab ya Pak untuk draft test ya, atau belum ada Pak? Halo? Sudah ada Mas. Yang sudah ada. Nah, oke, kalau sudah ada bagus. Jadi nanti hasil olahnya akan seperti ini. Jadi ini mencerminkan sel berapa yang surfing, terus kondisi level sinyalnya berapa, kemudian sinernya berapa. Nanti pelan-pelan kita ke situ ya, next-nya. Ini sama untuk throughput-nya, jadi kita bisa tahu area mana yang sinernya bagus. Siner itu relatif ke throughput. Siner itu kualitas radio ya, signal informasi compare to noise ratio ya. Jadi kalau interferennya bagus, dalam arti interferennya tidak ada, itu throughputnya akan bagus. Ini tadi timnya, jadi teman-teman bisa maksudnya mau ke arah yang drive test, ke RNO, ke TAK itu integrator. Kalau IBS design itu untuk planning. Nah, solution itu dia tahu desain, tahu integrator sedikit-sedikit, tahu optimasi, dan bisa membaca hasil atau bisa mempraktekkan, mempresentasikan hasil work test. Itu di teman-teman solution ini levelnya secara untuk technical yang paling tinggi ya teman-teman. Kalau udah di solution itu biasanya rate-nya udah bagus. Yang kedua baru RNO, kemudian planning, integrator, baru work test atau yang tadi di lapangan. Jadi kalau teman-teman tahu planning sedikit, tahu integrator, tahu optimasi, bisa langsung ambil ke arah solution. Nah, ini yang biasa banyak dibutuhkan juga. Karena namanya kita vendor, menjual ke operator kan menjual solusi. Nah, jadi teman-teman walaupun sedikit-sedikit, ya mudah-mudahan bisa tahu semualah. Tahu dari sisi lapangan, tahu optimasi, tahu integrator, dan tahu secara planning. Kalau ini lebih ke support ya, jadi engineering itu misalkan kita mau implementasi butuh RU tipe A nanti ke engineering. IM ini implementasi itu teman-teman yang menginstal di lapangan atau integratornya, supervisor yang mengawasi orang yang di lapangan. Tadi ini tim power yang mengurusi untuk power supply-nya, CPM ini manajerial, dan TPM ini project lead kita Pak. Ini yang berhubungan langsung ke operator. Nah, dia disupport oleh semua tim di bawah ini. Jadi inilah kunci kita
mendelivery sebuah project. Jadi SOW itu scope of work. Jadi kita dikasih project apa sih? Nah, detailnya kita harus bisa menyempurnakan menyelesaikan dengan sempurna. Kemudian secara sanity dan hygiene isu itu clear. Kemudian konsep ini maksudnya kemauan target dari operator, kita bisa target KPI maksudnya ya. Konsep sama CET ini inline. Untuk mencapai CET dan KPI performance yang bagus, konsistensi cek parameter kita harus sesuai baseline. Jadi baseline ini tadi teman yang dikeluarkan oleh tim solution, Pak. Jadi kalau mau achieve target segini, baseline-nya harus ini ya, itu harus kita jaga supaya hasil customer experience test-nya dan KPI-nya tercapai. Itu teman-teman mungkin sudah jam 9.13. Kalau silakan kalau mau diskusi monggo. Cuma saya sih masih banyak, saya pengen melihatkan teman-teman kondisi di lapangan seperti apa. Maksudnya kita bisa cek site, kita bisa melihat aktual BTS yang live itu seperti apa. Mungkin next session nggak apa-apa lah, karena udah waktu, kasihan teman-teman juga udah dari siang. Oke, silakan Mas Boni kalau ada yang mau bertanya, monggo. Kita ini 15 menit lagi ya. Mas mau nanya nih. Ya, silakan. Ini kan dikata itu sebenarnya kalau di 5G itu perangkatnya yang kita harus pelajari itu apa aja? Itu kan tadi kan ada sedikit screenshotan suatu perintah gitu ya. Yang tadi bahas, yang tadi kan bahas sedikit tentang QoS, itu kan ada settingan-settingan itu. Itu alatnya apa itu Mas? Namanya. Oke. Jadi mau belajar ke perangkatnya dulu nih, nanti cara kerjanya kayak gimana. Jadi baru nanti ada gambaran sih biasanya. Oke, ini Mas Aryadi ya. Saya jawab dulu atau ada satu lagi? Monggo, teman-teman silakan. Saya mau nanya Mas. Ya, silakan. Tadi kan kita ngebahas 5G ya. Menurut Mas sendiri sebagai orang yang udah cukup berpengalaman di bidang telekomunikasi di Indonesia, sebenarnya sudah berapa siapkah Indonesia untuk menyiapkan jaringan 5G di Indonesia? Menurut Mas sendiri. Terima kasih. Oke, kita mulai dari Mas Aryadi yang pertama ya. Bentar. Oke, ini Mas Aryadi mungkin sedikit kalau kita lihat secara site ya. Jadi kalau kita melihat ke site itu kan ada tower, kemudian ada RPS atau kabinet tadi ya. Ini ada koneksinya. Kemudian kalau kita masuk itu namanya pakai OSS ya, Operating Subsystem, atau kita masuk ke dapurnya lah, nah, gitu. Ini kalau Ericsson sih masih berbasis Unix ya. Kenapa diambil Unix? Mungkin untuk dari sisi sekuritas. Kalau yang di vendor Huawei itu udah ke GUI. Tapi kalau GUI memang dari sisi user mudah. Mungkin ada kelemahan, dia harus memori yang digunakan si engineer tersebut harus tinggi karena dia memproses data yang banyak. Jadi semua QoS atau parameter yang ada di site itu udah di-load atau dimasukkan ke sistem
RBS tadi itu Mas. Jadi mau throughputnya berapa, mau apa namanya, dia transmit berapa, kayak gini nih parameter. Ini configure power, dia di 120 watt. Nah, ini kita bisa lihat, jadi ada sebentar, ini kayak sel. Jadi ini tadi yang saya bilang, jadi satu kabinet itu ada DU. Ini contoh busnya, digital unitnya. Dia pakai 6630 atau kodenya C5301. Kemudian perangkatnya ada RRU 4428, B3, B1. B3 itu untuk frekuensi 1800, kalau B1 untuk 2100. Kalau RU yang sekarang ini sudah ada kemajuan lagi, dari satu RU bisa double frekuensi, jadi tertulis di belakangnya itu B1 dan B3. Jadi dia support untuk frekuensi 2100 dan 1800. Memang secara hardware dia makin simpel, tetapi kelemahannya begitu hardware itu rusak, bisa karena petir, bisa karena suhu, semua service akan down. Itulah makanya si operator rata-rata saat ini ada istilah managed service ya. Managed service itu jadi si operator hanya fokus di jualan, untuk operationnya atau operasionalnya dia diserahkan ke pihak ketiga. Nah, karena si operator memandang bahwa cost operasional itu lumayan tinggi kalau dia kelola sendiri. Akhirnya dia diprojekkan namanya MS Service dengan KPI atau target untuk availability. Availability itu ketersediaan sebuah jaringan. Jadi KPI-nya MS biasanya availability. Jadi jaringannya itu tidak boleh mati berapa jam gitu, atau berapa detik gitu dalam sehari. Itu target si MS. Kemudian dari sini kita juga bisa tahu ini ada namanya RX BBM dan bit error rate atau loss ya. Dari sini akan ketahuan bahwa kalau dia loss-nya tinggi, kalau normal sih 0, atau minus bahkan itu bagus. Kalau dia tinggi berarti ada optik atau ada patch core-nya atau ada koneksinya yang jelek. Ini untuk sanity check-nya. Nah, ini jadi tadi kan rata-rata kalau di satu site itu mengcover area sekitar ya. Jadi kita biasanya bisa 3 sektor, bisa 6 sektor. Ini bisa di mapping dari sini. Jadi sektor A dipakai RRU ini, ID-nya segini. Ini untuk mempermudah troubleshooting. Untuk parameter QoS-nya, nanti teman-teman entah akan terbiasa atau namanya tadi yang parameter guideline. Itu sebentar. Nah ini jadi kalau ini ya, kalau bukan tingkatan, maksudnya kalau di bagian yang parameter paling banyak itu namanya RF. Sebentar, apa ini? Iya, sama Bunda. Nah itu parameter sangat banyak sekali ya. Jadi ada idle, ada connected mode, ada namanya CS fallback tadi, ada IFLB. IFLB itu interfrequency load balancing. Ada parameter CA yang tadi kita munculin. Ada fitur-fitur, ada ANR. ANR itu automatic neighbor relation. Jadi begitu site on air dia akan mendeteksi tetangga, sel-sel tetangga sekitar. Jadi kita tidak perlu lagi meng-create manual. Nah, ini termasuk parameter-parameter QoS yang di sini, Mas. Kak, kalau tadi yang throughput tadi itu ada di sisi core. Core itu tadi yang setelah RNC kan ke gateway untuk ke internet dan lain-lain. Nah, itu dibatasin di situ.
sama untuk billing, charging dan lain-lain. Itu biasa QoS-nya juga. Kemudian untuk yang siapa tadi, maaf yang terakhir Mas Rifa ya. Untuk kesiapan kita secara infrastruktur itu tidak perlu banyak yang ditambahkan. Maksudnya nanti ada istilah 5G itu stand-alone sama non-stand-alone. Sebentar. Stand-alone sama non. Jadi kalau dia non-stand-alone, jadi dia bisa pakai jaringannya 4G, kemudian digabungkan dengan jaringannya si LTE atau si 5G atau NR. Itu namanya non standalone. Kalau standalone dia benar-benar membangun si infrastruktur sendiri, jadi bikin BTS-nya sendiri, bikin core-nya sendiri, bikin billing-nya sendiri. Itu agak lama. Paling proses rollout yang lebih cepat yang tadi. Jadi untuk sinyal kita pakai BTS yang sudah ada, tinggal ditambahkan modul 5G-nya. Untuk core dan SGN-nya tetap sama, masih pakai yang LTE. Cuman dari sisi transportnya atau fibernya kapasitasnya dibesari atau ditingkatkan. Untuk kalau dari sisi infrastruktur, untuk dari sisi license tetap kita harus menunggu dari pemerintah ya, dia mengizinkan di berapa. Tapi pada umumnya pemerintah pasti akan mengikuti perkembangan global, karena kalau dia mengizinkan di frekuensi yang misalnya kita seenaknya sendiri, si penyedia handset atau UI, user equipment-nya, pasti tidak banyak yang mendukung. Karena pengembangan atau develop user itu kan tidak gampang. Ya, jadi kita bikin handphone itu kan prosesnya panjang, Mas. Jadi mau nggak mau Indonesia harus mengikuti perkembangan di global gitu. Kalau frekuensi global tadi bisa pakai FR1 atau FR2, ya biasanya Indonesia akan mengikuti ke sana, cuman paling dipecah-pecah metodenya. Mungkin itu jawaban dari saya. Gimana, ada Mas, ini kan berkaitan dengan infrastruktur. Apakah nanti ada udah ada bayangan belum tentang security-nya juga? Ini kan kayaknya 5G kan kayak power banget. Itu berkaitan dengan security dan juga otomasi, ini ada nggak nanti kira-kira? Ini Mas kan security apa ya? Security. Ini kan jaringannya kan udah gede, super power banget. Super power itu maksudnya? Mungkin kalau anggapan saya nih, 5G ini kan jaringannya udah gede, dan pasti juga kalau kita pasti kepot, kayak pengen jebol lah jaringannya misalnya. Oh ya, oke. Oh, dari sisi ya. Ya kan juga bisa ngubah-ngubah infrastrukturnya. Itu ada kesiapan nggak? Kalau misalnya itu kemungkinan kayak gitu. Udah pasti, Mas. Jadi dari sisi security untuk iOS, parameter, billing dan lain-lain itu udah disiapkan, udah level mungkin bertingkat-tingkat kali, Mas. Jadi kemungkinan orang luar atau hacker atau ini tidak bisa merusak atau menghack, karena ini kan private, Mas. Jadi kita masuk ke atau akses ke tadi saya yang unik tadi itu harus melewati beberapa step, Mas. Jadi verifikasi A, verifikasi B dan lain-lain. Untuk apalagi si operator pasti sudah menyiapkan sekuritasnya dengan sangat bagus, karena tadi itu kalau
ini private network, masih private itu ya Excel ya punya Excel, Telkomsel ya punya Telkomsel, itu susah ditembus, Mas. Kecuali misalkan saya yang bekerja di Ericsson sekarang kan punya akses untuk taruhlah di core-nya atau ininya Excel lah. Saya bisa meload script yang membuat site itu mati ya. Tapi itu pun sebatas area yang saya dikasih wewenang gitu. Jadi memang untuk yang merusak paling juga itu pun juga di part saya doang. Jadi maksudnya part di BTS doang gitu. Saya bisa salah mengupload parameter bisa sehingga menyebabkan dia mati. Tapi kalau untuk saya merubah billing A atau kartu ini supaya nggak bayar atau throughputnya unlimited itu nggak bisa, Mas. Harus berapa step level yang harus dilalui. Gitu. Mungkin itu ya. Ada yang lain? Saya, Mas. Ya 3 menit lagi ya. Ya, Karena ini, udah setengah 10. ini simpel banget, Mas. Ya. Dari slide yang tadi pas lagi penjelasan kan IoT-nya itu kan berkembang sangat luas ya, Mas, dalam segi apapun. Nah, kalau gitu kan mungkin banyak pegawai-pegawai yang pensiun gitu loh, Mas, dipensiunkan sementara gitu loh, Mas. PHK lah, kena PHK gara-gara banyaknya itu loh, Mas. Nah, solusinya itu gimana, Mas? Oh, karena otomasi tadi ya? Iya, terlalu banyak otomasi gitu loh, Mas. Jadi banyak pekerjaan yang lama-lama nanti hilang gitu loh, Mas. Kalau menurut saya ya, sebenarnya kayak kan ada peralihan dari yang konvensional menuju ke otomasi atau otomatisasi. Jadi memang satu sisi ada pekerjaan yang dipangkas, tetapi dari sisi lain kita bisa mengambil ini, Mas. Jadi misalkan fungsi A, misalkan ya tadi yang taruhlah contoh di yang tiket tol ya, misalkan contoh kan sekarang otomatis nih ya karena ada gerbang otomatis. Nah dari situ kita bisa mungkin peluangnya pertama bagaimana memanage atau memonitor si perangkat itu bekerja normal atau enggak. Kemudian kita bisa supply on the deal-nya atau ya tadi perangkat misalkan ini kalau kena hujan biasanya rusak, nah, itu kita bisa ambil peluangnya. Kemudian dari yang alat sudah ada kita bisa kembangkan bagaimana kalau alat ini kalau saldonya habis, di situ ada menu untuk beli ya. Mungkin dari sisi pengembangannya yang kita bisa ambil, Mas. Jadi menurut saya satu sisi memang mengurangi tenaga kerja, tapi sisi lain ada opportunity yang bisa kita ambil. Tergantung kemauan kita untuk mendalami opportunity itu, Mas. Mungkin itu sih. Gimana Mas Benny? Ya, bisa diterima sih, Mas. Ya, jadi pinternya teman-teman untuk memanfaatkan opportunity yang ada. Itu aja sih kuncinya ya. Ya, kembali lagi out of the box lah, kayak Mas yang bilang. Out of the box. Jadi teman-teman kalau ini pengalaman dari saya pribadi ya, tapi mungkin teman-teman kan punya background dan pasti punya kelebihan masing-masing. Jadi kalau bisa ya tadi itu sedikit-sedikit out of the box ya. Cuman jangan jangan over inilah. Jadi kalau ada ini coba cari sisi pandang yang lain seperti apa. Nanti kalau udah ketemu balik lagi ke awal gitu. Mungkin dari sisi saya karena sudah jam 9:30 saya cukupkan. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Pada dasarnya saya sih welcome aja kalau mau
kita bikin grup diskusi kecil-kecil nggak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu teman-teman kuliah dan mata pelajaran yang lain. Mungkin saya bisa bantu dari sisi, karena saya di RF optimasi, saya bantu teman-teman tadi bagaimana membuat chart, bagaimana membaca data parameter, bagaimana mengoptimasi atau istilahnya kalau ada case A, apa yang dicek, gitu-gitu. Mungkin lebih pendalaman technical untuk komunikasi seluler ya. Karena saat ini yang ditekunin bidang itu. Kalau untuk transport, untuk power, tahu tapi nggak begitu mendalam. Karena kalau udah di industri kita biasa dispesifikasikan ke hal A gitu. Kalau misalnya kayak saya RF ya RF terus gitu. Mungkin itu, silakan Mas Beni. Ya, terima kasih Mas sudah meluangkan waktu untuk memberi istilahnya kayak cakrawala baru buat kita-kita semua. Ya, dari saya terima kasih. Untuk meeting pada hari ini kita cukupkan saja. Nanti akan saya matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih, Ya, Mas. sama-sama.